Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar pemirsa setia BBS TV dimanapun Anda berada? Kali ini saya berada di Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan rangkaian acara yang luar biasa, yaitu kegiatan promosi KIE, Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting, bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI Bapak Haji Abidin Fikri SHMH, yang pada kesempatan pagi hari ini dihadiri oleh anggota Komisi D DPRD Bojonegoro Bapak Bambang Sutriyono. Berbicara soal stunting, itu dalam pencegahannya sangat penting sekali. Seperti kita ketahui bahwa stunting itu adalah suatu kondisi yang dialami oleh balita. Itu bukanlah sebuah penyakit, tapi kondisi yang ada di dalam balita itu. Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya stunting. Di antaranya kondisi lingkungan yang mungkin kurang berkualitas, kurang bersih, kondisi di mana ibu hamil tersebut kurangnya dari gizi, dan tentunya di sini bisa disebabkan karena dalam hari pertama kehidupan atau 1000 hari pertama kehidupan yang dilalui oleh balita tersebut kurang sesuai dengan yang seharusnya terjadi. Dan di sini akan kita bahas bersama dengan BKKBN, dan yang sudah hadir di sini ketiga narasumber kita. Yang pertama kita perkenalkan kepada Anda semua yang ada di rumah. Yang pertama dari Komisi 9 DPR RI yang pada hari ini diwakili oleh anggota Komisi D DPRD Bojonegoro Bapak Bambang Sutriyono. Selamat pagi Bapak. Luar biasa, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Bojonegoro stuntingnya gimana Pak? Perlu kita perhatikan bersama-sama. Oke, yang jelas perlu kita perhatikan bersama-sama. Dan untuk narasumber kita yang kedua dari Subkoordinator KIE BKKBN Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi Bapak Taufik Daryanto. Gimana kabarnya hari ini Pak? Dari Surabaya ke Bojonegoro ya Pak, demi masyarakat yang ada di Bojonegoro. Luar biasa, boleh tepuk tangan untuk beliau yang ada di sini. Dan kita perkenalkan kepada Anda Kepala Dinas P3 AKB Bojonegoro yang pada kesempatan pagi hari ini diwakili oleh Kabid KBKS Bapak Supardi. Selamat pagi Pak. Luar biasa sehat ya Pak? Alhamdulillah. Dan besar harapan kita bersama bahwasanya prevalensi stunting di Indonesia di tahun 2022 ini harus turun setidaknya 3% melalui konvergensi program intervensi spesifik dan sensitif yang tepat sasaran tentunya. Besar harapan kita bersama bahwa di tahun 2024 nanti target prevalensi bisa turun hingga 14%. Nah, tentunya ini harus didukung dari seluruh lapisan masyarakat tentunya, tidak hanya dari pemerintahan saja, tetapi masyarakat juga harus berperan di dalamnya. Seperti peningkatan sumber daya manusia yang ada. Betul begitu ya Pak ya? Nanti akan dijelaskan secara detail oleh Komisi D DPRD Bojonegoro Bapak Bambang Sutriyono, bagaimana sih gambaran pentingnya pembangunan SDM dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih baik ke depannya. Nah, akan kita bahas bersama di sini. Bapak bisa dijelaskan kepada masyarakat yang ada di sini yang telah hadir ataupun masyarakat yang ada di rumah yang sedang menyaksikan BBS TV, seperti apa sih gambaran pentingnya pembangunan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih baik ke depannya. Monggo. Terima kasih Mbak atas waktu yang diberikan. Jadi saya sampaikan tadi bahwa kita harus menerapkan generasi emas kita seperti yang menjadi program pemerintah pusat sampai provinsi maupun daerah. Kami yang ada di DPRD Kabupaten Bojonegoro bersama nanti Dinas P3 AKB, insya Allah kami akan selalu mendukung program dari pemerintah pusat sepenuhnya. Dari seluruh anggaran yang ada di APBD akan kami curahkan untuk kesehatan masyarakat Bojonegoro, karena kesehatan adalah menjadi amanah dari Undang-Undang Dasar 1945. Tadi sampaikan bahwa 1000 hari pertama memang perlu kita perhatikan sekali. Ini tidak hanya tugas dari pemerintah, tetapi tugas kita bersama sebagai masyarakat, kesadaran kita sebagai masyarakat, khususnya ibu-ibu hamil. Jadi ketika hamil harus
kita periksa kepada bidan yang ada di desa. Kemudian kita periksakan kondisi kehamilan kita rutin sampai 9 bulan. Kemudian setelah akan melahirkan juga cepat-cepat berkoordinasi apakah bayi yang ada di kandungan ibu-ibu yang ada di Bojonegoro ini dalam keadaan sehat atau tidak. Karena kita tidak ingin angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan tinggi ada di Bojonegoro. Maka kita harus mengantisipasi bersama-sama dari BKKBN, kemudian dari P3HI, kemudian dari petugas-petugas penyuluh yang ada di desa ini yang lebih berat, bidan-bidan desa ini. Jadi mereka harus benar-benar kita harus mendatangi masyarakat. Jadi tidak bisa kita menunggu masyarakat harus datang ke tempat-tempat posyandu, tetapi bagaimana petugas-petugas PLKB yang ada di desa ini memberikan motivasi, memberikan pendidikan, kemudian memberikan pengetahuan kepada ibu hamil bahwa pentingnya menjaga kehamilan sampai proses kelahiran, kemudian sampai proses 1000 hari terkait gizi dan sebagainya terhadap anak-anak kita. Itu, Mbak, terima kasih. Betul sekali. Selain 1000 hari pertama kehidupan ataupun masa kehamilan, akan tetapi di sini juga faktor dari lingkungan ini juga sangat mendukung sekali, seperti sanitasi yang ada di dalam setiap rumah ini juga harus bersih, karena itu juga sangat berpengaruh untuk kesehatan yang ada di dalam janin. Betul. Apalagi selain itu juga kita harus memperhatikan ibu-ibu, bapak-bapak, anaknya kalau belum usia yang matang jangan dimantu dulu jangan dinikahkan dulu ya. Biasanya masih SMP saja kalau mohon maaf di desa-desa sudah dinikahkan. Ini salah satu pengaruh juga bagaimana nantinya ketika masa kehamilan, ketika si ibu ini belum matang, akan tetapi sudah harus hamil, harus melahirkan, seperti itu ya Pak. Mungkin untuk dari pemerintah sendiri terkait dengan sanitasi yang ada, terus juga perhatian kepada calon pengantin yang harus usianya sekian, itu gimana Pak untuk saat ini? Terima kasih Mbak. Jadi di Bojonegoro ini pada tahun ini kita lagi dapat tugas dari pemerintah pusat, yaitu pengentasan angka kemiskinan, persingkatannya. Jadi di Bojonegoro ini pada tahun 2022 ini kita bagi saudara kita yang warga Bojonegoro yang kurang mampu saat ini, kami sedang menggalakkan rumah tidak layak huni. Ada program khusus Pak. Tepuk tangan boleh untuk Bojonegoro. Jadi biar masyarakat bisa hidup dengan layak, sirkulasi udara rumahnya bisa layak. Kami pada tahun 2022 ini ada sekitar 5.000 rumah tidak layak huni yang kita bangun di Bojonegoro. Kemudian terkait sanitasi MCK pun. Betul. Apakah masih ada Pak yang mohon maaf BAB di sungai dan lain sebagainya? Apakah masih ada di Bojonegoro Pak? Dengan program itu masih kita giatkan, berarti insya Allah kan masih ada. Semoga dengan niat kita bersama untuk menyelesaikan bahwa Bojonegoro harus hidup sehat, Bojonegoro harus tidak ada stunting, Bojonegoro tidak ada lagi kemiskinan. APBD Bojonegoro yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan 6 triliun, karena kebetulan kita ini penyumbang dari minyak gas 2/3 dari Indonesia. Insya Allah dengan dana perimbangan itu akan kita gunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat Bojonegoro. Oke, pemerintah saja sudah mengencarkan program-program seperti itu. Nanti bisa dijelaskan secara detail program-programnya seperti apa. Jadi khusus untuk masyarakat Bojonegoro dan yang ada di Jawa Timur, Anda semua pemirsa setia BBS TV, kita harus dukung program dari pemerintah, karena tanpa adanya kesadaran dari kita bersama, program-program tersebut tidak akan tercapai dan juga terwujud. Betul seperti itu Pak ya. Jadi mari kita bersama-sama untuk mensukseskan pemerintah dalam penurunan stunting, karena cegah stunting itu penting. Seperti apa program-program dari pemerintah selanjutnya akan kita bahas usai jeda pariwara berikut. Tetap bersama dengan kami. Sahabat Bumi Hijau, menjaga kebersihan merupakan tanggung jawab kita bersama. Mulai dengan hal kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya.
Indonesia adalah penghasil sampah plastik terbesar nomor 2 di dunia, yaitu 5 juta ton tiap harinya. Cegah sampah plastik dengan cara memilah sampah organik dan anorganik. Mulailah untuk mengolah sampah dengan 3R: reduce, reuse, recycle. Peduli lingkungan adalah awal hidup yang sehat. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami. Kembali bersama dengan Komisi D DPRD Bojonegoro Bapak Bambang Sutriyono. Tadi sudah dijelaskan Pak bagaimana gambaran pentingnya pembangunan sumber daya manusia tentunya dalam rangka penurunan stunting khususnya di daerah Bojonegoro ini. Nah, yang selalu menjadi pertanyaan bagaimana program-program yang mungkin saat ini dalam pengawasan panjenengan untuk di daerah ini maupun di Jawa Timur seperti apa Pak, bisa disampaikan kepada masyarakat di rumah? Terima kasih Mbak. Jadi di Bojonegoro ini kita selalu tanggap. Jadi ketika Kementerian Kesehatan melalui BKKBN ada perintah bahwa stunting ini harus diperhatikan, Ibu Bupati langsung tanggap. Jadi di Bojonegoro ini sudah ada tim percepatan penurunan stunting. Sudah ada tim khusus sendiri ya Pak? Khusus. Jadi langsung SK Bupati, tim percepatan penurunan stunting yang ketuanya Ibu Sekda, Bu Nurul, kemudian diisi oleh dinas-dinas P3AKP semuanya. Kemudian dari SK itu, dari dinas terkait langsung turun ke bawah dengan program KIE-nya, lewat PKB yang ada di 28 kecamatan. Jadi di Bojonegoro ini ada 28 kecamatan. Kita di Dinas Kesehatan itu ada petugas yang ada di 28 kecamatan PKB. Kemudian di Bojonegoro ini ada 430 desa kelurahan, Mbak. Betul. Kemudian ada kader-kader yang memang ditugaskan langsung turun ke desa-desa. Berarti benar-benar langsung turun ke posisinya langsung. Jadi ya Pak, sekitar dalam penanganan ini 3.200 lebih. Ini bukti nyata bahwa kami Pemkab Bojonegoro dan DPRD Kabupaten Bojonegoro serius terkait penanganan stunting yang ditugaskan oleh pemerintah pusat. Luar biasa. Dari sini apakah ada kendala Pak? Sampai hari ini alhamdulillah lancar. Semoga dengan niat baik, keikhlasan, karena ketika kita ingin berbuat, ini kan bagian dari kegiatan sosial juga kan, harus ibadah juga. Jadi insya Allah kader-kader kita yang ada yang 3.000 lebih itu sudah kita didik untuk berbuat ikhlas. Bagaimana kita bersama-sama stunting ini harus hilang di Kabupaten Bojonegoro. Betul. Sesuai dengan pengawasan dari Bapak, bahwasannya untuk program-program tadi sudah berjalan dengan baik dari sini. Nah, seperti apa sih perkembangannya Pak tentang peraturan perundang-undangan tentang penurunan stunting ini khususnya di Bojonegoro? Jadi itu kami kemarin sudah koordinasi kepala dinas terkait pada waktu acara di dinas di bulan P3KB kemarin itu ya. Jadi kami sudah bertemu bagaimana kita akan membahas peraturan daerah. Jadi saya berharap dari dinas terkait nanti memasukkan ke legislatif, ke DPRD terkait penanganan stunting ini yang lebih serius. Betul, sesuai dengan program dari pemerintah tentunya. Betul. Bahwasanya prevalensi stunting di Indonesia di tahun 2022 ini harus turun setidaknya 3%. Bahkan sesuai dengan visi misi kita bahwa di Indonesia kalau bisa 0% angka stunting itu tidak bisa terwujud kalau tidak ada kerjasama dari seluruh pihak tentunya. Betul, ya Pak. Betul. Disampaikan terima kasih banyak. Sama-sama, Bapak Bambang Sutriyono dari Komisi D DPRD Bojonegoro. Boleh tepuk tangan untuk beliau. Oke, kita bergeser ke narasumber kita yang kedua. Di sini telah hadir bersama dengan kita bersama dari Subkoordinator KIE BKKBN Provinsi Jawa Timur, ada Bapak Taufik Daryanto.
Gimana kabarnya Bapak? Sehat luar biasa ya Pak? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Nah, dari BKKBN sendiri nih Pak, kebijakan-kebijakan seperti apa nih Pak yang sudah berjalan ataupun yang rencana ke depannya dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang unggul di masa depan? Karena tanpa adanya manusia yang unggul, sumber daya manusia yang unggul di masa depan, cegah stunting itu penting, itu nggak akan terwujud. Boleh disampaikan kepada masyarakat yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Disilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir di Bojonegoro dan pemirsa BBS TV dimanapun berada. Jadi seperti yang sudah diceritakan Pak Bambang tadi, saya mendengar apa yang disampaikan Pak Bambang itu, kalau misalnya saya petugas lapangan KB, itu ketemu Pak Bambang itu malu karena lebih pinter Pak Bambang ngomong program KB. Tepuk tangan untuk Pak Bambang. Nah, itu sebagai wujud juga bahwa ternyata program keluarga berencana ataupun bangga kencana salah satunya adalah percepatan penurunan stunting itu sudah benar-benar diadopsi ataupun diterima di berbagai kalangan, terutama kalangan legislatif maupun eksekutif di kabupaten kota dan terutama di masyarakat. Apa pentingnya? Tadi pertanyaannya kan seperti itu. Jadi bangsa Indonesia itu sudah merdeka, jumlah penduduk sudah sedemikian cepat bisa terkendali karena TFR-nya juga sudah turun. Yang menjadi PR adalah kualitas penduduknya. Kualitas penduduk hanya bisa tercipta kalau anak-anak yang lahir ini adalah anak-anak yang baik secara gizinya sehingga perkembangan otaknya itu tidak terganggu. Karena kenapa kita konsentrasi di stunting berkaitan dengan SDM itu karena perkembangan otak, istilahnya pertumbuhan sel-sel otak itu sudah tercapai sebagian besar itu di usia 2 tahun. Artinya kalau usia kita sekarang ini makan enak yang bergizi itu nggak akan tambah pinter, tapi tambah gemuk saja, tapi nggak akan tambah pinter. Kenapa? Perkembangan otaknya sudah selesai. Itulah pentingnya perkembangan otak di awal kehidupan, itulah pentingnya perkembangan stunting. Sehingga ketika di awal kehidupan itu misalnya kurang nutrisi karena masalah ekonomi, karena ketidakpengetahuan ibunya kurang bagus, ataupun karena infeksi yang berulang, itu perkembangan otaknya tidak akan maksimal. Itulah yang membuat anak yang stunting itu cenderung perkembangan intelektualnya tidak akan maksimal. Dan hal seperti ini sudah ditangani puluhan tahun yang lalu di negara-negara maju seperti Korea, Jepang dan sebagainya, dan mereka hari ini memetik hasilnya. Nah, kita agak terlambat tapi tidak apa-apa, ke depan kita masih bisa akan lebih baik lagi. Seperti yang disampaikan Pak Bambang, mudah-mudahan 2045 sebagai kado ulang tahun emas kita akan lahir generasi emas, karena anak yang lahir hari ini nanti di 2045 itu akan berusia berapa? Sekitar 25 tahunan. Nah, itu adalah lagi produktifnya. Nah, kalau itu kita mampu menjaga dan sekarang anak-anak kita lahir tidak ada yang stunting, insya Allah 2045 Indonesia akan lebih baik karena usia produktifnya jauh lebih cerdas daripada kita sekarang ini. Itu, Pak. Betul, seperti itu, luar biasa sekali. Jadi pemirsa di rumah juga harus paham arti pentingnya menjaga kesehatan, kebersihan yang ada di lingkungan. Apalagi kita juga harus memperhatikan untuk usia ketika menikah, karena ini sangat mempengaruhi juga ya Pak. Selain itu di masa kehamilan, jangan pada saat istrinya hamil malah ditinggal karaokean. Aduh, jangan ya pemirsa di rumah ya. Harus disayang-sayang istrinya demi moodnya baik ya, moodnya supaya tetap baik dan masa kehamilannya ini bahagia. Itu sangat penting dan juga menunjang. Betul gitu ya Pak? Betul. Dan perlu kita ketahui juga gizi yang dimakan oleh ibu hamil ini harus sesuai. Kayak gitu ya Pak. Perlu kita ketahui juga stunting itu bukan sebuah penyakit, akan tetapi suatu kondisi yang dialami oleh anak usia di bawah 5 tahun. Karena faktor-faktor itu tadi, yang pertama lingkungan, sanitasi yang kurang bersih, masa kehamilan, kurangnya gizi, dan yang paling penting seperti yang sudah disampaikan tadi, masa 1000 hari pertama kehidupan. Itu sangat harus diperhatikan. Kalau boleh tahu Pak, di sini untuk ciri-ciri anak stunting itu kayak apa sih? Biasanya ibu-ibu, anakku tuh nggak tinggi-tinggi, jangan-jangan stunting ini. Nah, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa di rumah Pak.
Jadi begini, kalau dari stunting sendiri pengertiannya itu kan gagal tumbuh yang disebabkan oleh kekurangan gizi ataupun infeksi berulang. Tapi tidak semua anak pendek itu pasti stunting. Stunting itu penyebabnya harus jelas, yaitu kekurangan nutrisi, dan biasanya berefek pada kecerdasan ataupun nanti ketika dewasa itu akan rawan terhadap penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes, jantung, dan segala macam. Jadi kerugiannya itu selain tidak pintar si anak ini, nanti kalau dewasa dia gampang sakit. Nah, ciri-cirinya itu yang bisa diketahui paling gampang adalah indikator dari tinggi badan dia kurang dari standar pada umumnya. Nah, yang mengetahui persis itu silakan konsultasi Bapak Ibu di rumah dengan Ibu Bidan maupun di Posyandu. Itu ada standarnya. Kemudian kalau bayi baru lahir, biasanya kalau misalnya prematur dan sebagainya itu kan cenderung kecil, ataupun misalnya ibunya kurang gizi, anaknya terlalu panjangnya kurang, itu juga akan menjadi indikasi stunting. Belum tentu stunting tapi sudah terindikasi dan harus ditangani dengan baik. Jadi kuncinya adalah periksa kesehatan pada saat hamil dengan benar, kemudian kunjungi Posyandu maupun puskesmas, bidan dan segala macam untuk konsultasi kesehatan. Itu penting banget. Jadi selain itu juga banyak program-program dari pemerintah, dari BKKBN Provinsi Jawa Timur tentunya. Dan seperti apa gambarannya untuk stunting di Jawa Timur nanti akan kita tanyakan langsung kepada beliau usai jeda pariwara berikut. Tetap bersama dengan kami. Nonton TV nunggu sampai rumah? Nggak zaman. Mulai sekarang, kamu bisa nikmati live streaming program-program menarik di Mobi BBS TV. Kamu juga bisa loh posting informasi apapun yang kamu mau dengan menjadi citizen jurnalis di sini. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan join sekarang ya. Kamu bisa download di Play Store gratis. Mobi BBS TV, semua dalam genggamanmu. Strategi dalam upaya penurunan stunting yang ada di Jawa Timur khususnya. Akan kita tanyakan secara langsung kepada Subkoordinator KIE BKKBN Provinsi Jawa Timur, Bapak Taufik di sini. Seperti apa Pak program yang sudah berlangsung selama ini dari BKKBN Provinsi Jawa Timur, dan strategi apa saja dalam upaya penurunan stunting yang sudah berlangsung maupun yang akan direncanakan ke depan? Bisa disampaikan kepada masyarakat di rumah dan juga yang hadir di sini. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi permasalahan stunting ini kan sebenarnya permasalahan yang sudah terangkat cukup lama. Kalau kita lihat data dan program-program yang ada itu sebenarnya sejak tahun 2013 itu sudah mulai di sounding, tapi masih belum banyak yang respon. Mulai serius itu 2017 dengan ProPN dengan 8 aksi konvergensi dan sebagainya. Kemudian diseriusi lagi tahun 2021 dengan keluarnya Perpres 72 tahun 2021. Itu semuanya berkaitan dengan penanganan stunting, tapi ada beberapa perubahan pola. Jadi 8 aksi konvergensi terus dilanjutkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terintegrasi berbagai lintas sektor. Itu harus memiliki anggaran yang memang khusus untuk stunting. Itu salah satu bentuk dari kegiatan ProPN. Kemudian penekanan di Perpres 72 tahun 2021 itu adalah lokusnya. Jadi diperkecil lokusnya menjadi keluarga. Makanya ada keluarga beresiko stunting, makanya ada tim pendamping keluarga. Itu adalah penajaman lokus, tapi kerja-kerja yang lain tidak boleh berhenti. Kenapa? Karena kalau misalnya sudah ditemukan permasalahan stunting di suatu daerah, masyarakatnya sudah ngerti, sudah disuluh, sudah pinter, duitnya ada, tapi jalan untuk beli akses ke sumber pangan yang berkualitas tidak ada, misalnya di kepulauan ataupun di daerah terpencil. Itu masalahnya adalah masalah jalannya, aksesnya. Jadi semuanya harus terlibat.
Nah, adapun dari BKKBN itu berupaya untuk mempersempit lokus sehingga menjadi jelas stuntingnya ada di mana dan pendekatannya adalah pendekatan keluarga khas yang dimiliki oleh BKKBN. Nah, ini saling melengkapi dengan pendekatan yang sudah ada, ditambah lagi dengan adanya, kalau kita ketahui keluarga yang beresiko stunting itu misalnya keluarga yang akan memiliki anak atau misalnya dia menikah usia di bawah standar atau di bawah usia ideal, 17 tahun sudah hamil duluan, itu sangat beresiko stunting. Artinya yang seperti ini harus didampingi. Pertama, kalau 17 tahun sudah hamil dan hamilnya itu di luar nikah, dari sisi ekonomi jelas tidak siap, psikologi tidak siap, begitu lahir pun merawat belum bisa. Itu kan betapa sangat tinggi resikonya. Nah, yang seperti inilah yang akan menjadi sasaran yang spesial yang akan didampingi sehingga diharapkan tidak ada lagi bayi yang lahir terindikasi stunting. Nah, itu akan menurunkan dengan tajam sumber daya manusia yang Betul. berkualitas ini benar-benar kita upayakan dan kita sosialisasikan tentunya kepada pemirsa di rumah dan juga masyarakat yang telah hadir. Apalagi ini sangat berpengaruh sekali yang sudah disampaikan oleh Bapak. Dan tentunya sebagai orang tua pengawasan ini juga harus ekstra gitu ya Pak ya. Jangan sampai anak kita masih berusia sekian, masih di bawah umur tetapi sudah harus hamil dan melahirkan generasi penerus bangsa yang mohon maaf tidak sesuai dengan harapan dan cita-cita kita bersama. Seperti itu. Kalau untuk inovasi yang sudah terlaksana seperti apa Pak dari Jawa Timur sendiri, dari BKKBN Provinsi Jawa Timur? Baik, secara khusus di tingkat provinsi itu ada beberapa strategi penanganan, antara lain di wilayah-wilayah yang stuntingnya itu tinggi berdasarkan data SSGI tahun 2019 itu akan menjadi wilayah prioritas. Dalam arti di situ akan pemantauannya akan ditingkatkan, kemudian bagaimana TPPS kabupaten kota akan terus didorong untuk mencari sumber-sumber masalah, karena untuk mengatasi masalah stunting kita harus tahu penyebabnya karena berbeda-beda. Ada yang karena masalah ekonomi karena memang daya belinya nggak ada, beli susu juga nggak mampu, tapi ada yang karena perilaku, salah satunya tadi disampaikan masalah sanitasi. Iya. Mungkin orang bertanya kenapa kok masalah sanitasi ketika banyak orang yang buang air besar sembarangan itu berhubungan dengan stunting. Pertama, penyakit berulang pasti ada, penyakit infeksi itu yang misalnya berkaitan dengan diare ataupun kebersihan lingkungan, makan seberapa banyak pun kalau diare ya percuma. Betul. Nah, terus Dan kemudian untuk nilai gizi pun nggak harus mahal ya Pak ya. nilai gizi nggak harus mahal, nilai gizi pangan lokal. Nah, itu juga strategi yang akan dikembangkan ke depan. Kita akan berupaya mengembangkan, mencari sumber pangan lokal yang bisa berkualitas, dan itu berkaitan dengan gaya hidup karena banyak wilayah nelayan itu penghasilan ikannya luar biasa, tapi ikannya dijual untuk beli pentol. Ya, di desa-desa ada juga yang seperti itu. Telurnya, ayamnya bertelur cuma punya ayam satu bertelur, telurnya dijual ke pasar, bawa pulang buat beli makanan-makanan yang mungkin enak, tapi secara gizi sebenarnya nggak berimbang. Padahal telurnya langsung dimakan sudah cukup bagus. Tapi sekali lagi ini dengan masalah pengetahuan dan gaya hidup, tidak selalu masalah ekonomi, intinya gitu. Oke, jadi memang stimulus respon yang kita berikan kepada masyarakat harus ekstra juga ya Pak ya. Apalagi untuk datang ke posyandu ini juga sangat penting. Jangan sampai meninggalkan datang ke posyandu setiap bulannya karena ini sangat penting untuk tumbuh kembang janin maupun balita Anda. Oke, kita bergeser kepada Kepala Dinas P3 AKB Bojonegoro yang pada saat ini diwakili atau dihadiri oleh Bapak Supardi selaku Kabid KBKS. Ini Pak. Pastinya pemirsa di rumah penasaran ini ya, ataupun masyarakat yang ada di sini. Bagaimana sih perkembangan upaya percepatan penurunan stunting khususnya di Kabupaten Bojonegoro, bisa disampaikan kepada pemirsa di rumah? Terima kasih Mbak. Sebelumnya izin saya buka masker. Oke, silakan Pak, biar lebih luas ini. Kurang Pak. nyaman gitu pakai masker ya. Oke. Terima kasih. Tentunya pertama menyapa ya, Pak Bambang ya. Ini kebetulan ini harus menyapa ini Bapak Ibu yang di depan ini. Alhamdulillah ini Bapak Ibu dari Kecamatan Bubulan Mbak namanya. Baik. Kecamatan Bubulan, Bojonegoro. Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, dengan stunting kita sudah banyak tadi sampaikan Pak Taufik, Mas Pak Bambang dari DPR bahwa stunting ini memang masalah kita semuanya.
Stunting ini yang lagi eksis kan memang lagi cantik, lagi apa namanya hoax sekarang itu adalah stunting dan pernikahan dini kalau di Bojonegoro. Tentunya itu secara nasional. Jadi masa stunting dan pernikahan dini yang sekarang itu lagi gencar-gencarnya kita lakukan edukasi, informasi dan lakukan komunikasi dengan pihak masyarakat, pihak stakeholder kita, bagaimana cara pencegahan kaitannya dengan stunting dan pencegahan terjadinya pernikahan anak di Bojonegoro khususnya, karena saya di sini berbicara kaitannya dengan Bojonegoro. Bapak Ibu hormati, terkait dengan tadi sampaikan Pak Bambang, undang-undang atau SK ataupun peraturan apapun di Bojonegoro ini sudah terbentuk namanya SK percepatan penurunan stunting. Itu tingkat kabupaten. Karena di sini ada 28 kecamatan, juga ada SK dari Pak Camat namanya SK tim percepatan penurunan stunting tingkat kecamatan yang sampai sekarang ada 28. Insya Allah Pak Bambang ini sudah terbentuk. Kita ada 430 desa dan kelurahan. Insya Allah SK ini juga sudah terbentuk, jumlahnya 430 desa dan kelurahan sudah membentuk namanya SK tim percepatan penurunan stunting. Inilah kerja kita sudah didasari dengan SK, sehingga insya Allah dengan SK ini, dengan regulasi ini kita sekarang sudah ke lapangan, ke masyarakat untuk bagaimana cara penurunan stunting. Banyak program dari DP3KB bahwa DP3KB itu urusannya ada dua Bapak Ibu. Satu Bangga Kencana sesuai yang ada di sini nggih. Bangga Kencana apa? Bangga Kencana adalah pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Nah, jadi DP3KB itu Bojonegoro itu ada dua urusan. Satu urusan Bangga Kencana, dua urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan. Nah, jadi perlindungan perempuan dan perlindungan anak, mohon maaf. Makanya ada DP3AKB, jadi perlindungan perempuan dan perlindungan anak. Oke, disampaikan terima kasih Bapak Supardi selaku Kabid S atas penyampaian yang luar biasa kepada pemirsa di rumah maupun masyarakat yang hadir di sini. Semoga bisa diterima dengan baik dan semoga di Kabupaten Bojonegoro untuk stunting ini bisa menurun sesuai dengan harapan dan cita-cita kita bersama. Jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan kembali. Menemani aktivitas Anda, kami akan hadirkan berita yang aktual dan pastinya informatif. Mulai dari politik, hukum, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, hingga olahraga. Kami sajikan yang berimbang, menarik, serta mendidik untuk menambah khasanah pengetahuan Anda. Perajin tempe di Magetan, Jawa Timur terpaksa untuk mengecilkan ukuran tempe yang dijual agar... Lintas berita setiap hari Senin sampai Kamis, pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami BBS TV di Bojonegoro tentunya. Oke, kembali lagi bersama Bapak Supardi selaku Kabid KBKS. Di sini tadi sudah menjelaskan seperti apa program yang sudah berjalan, tetapi masih ada beberapa yang belum tersampaikan. Akan kita berikan kepada seluruh pemirsa setiap BBS TV yang ada di rumah. Monggo Pak, bisa dijelaskan. Terima kasih Mbak. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Kabupaten Bojonegoro melalui DP3KB ini saat ini mengikuti program dari pusat dan provinsi. Kita telah membentuk namanya TPK. Tadi apa yang disampaikan Pak Taufik menyambung tadi nggih. TPK itu apa Pak? Tim pendamping keluarga. Oke, seperti posyandu gitu Pak, apa beda lagi? Ya hampir sama lah. Hampir sama. Kita tim pendamping keluarga yang jumlahnya untuk Bojonegoro itu ditarget kemarin ada 1.002 tim pendamping keluarga. Satu tim itu ada 3 orang.
Unsurnya siapa saja? Unsurnya 1 bidan desa, 2 PKK, dan 3 adalah kader-kader kita, kader di P3KP yang ada di desa. Oke, itu Jadi, terbagi di beberapa kecamatan ya Pak? insya Allah itu Apa beberapa desa? jumlahnya 1002 ini terbagi di 28 kecamatan yang ada. Jumlah masing-masing kecamatan, masing-masing desa tentunya jumlahnya tidak sama. Kita melihat dari jumlah desa, jumlah penduduk dan lain-lain. Terima kasih banyak Bapak, dan tentunya besar harapan kita bersama program tersebut dapat berjalan dan dapat diterima oleh masyarakat, dan masyarakat juga ikut serta tentunya untuk mendukung upaya pencegahan stunting, karena itu benar-benar penting sekali agar kita juga bisa memiliki generasi penerus bangsa sesuai dengan harapan dan cita-cita kita bersama. Oke, kita masuk dalam sesi tanya jawab pemirsa. Akan ada 2 pertanyaan yang nantinya akan kita berikan kepada masyarakat yang hadir di sini, kepada narasumber kita yang sudah hadir. Jadi dipersilahkan yang mau bertanya. Oke, dengan Ibu siapa di sini? Halo Ibu, dengan Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Dengan saya Ibu Ermawati. Oke, pertanyaannya Ibu. Di sini saya mau bertanya, jikalau tetangga saya ada yang mempunyai anak stunting, gimana cara pencegahan dan mengatasinya? Terima kasih. Oke, bagaimana jika tetangga saya ternyata terindikasi terkena stunting? Gimana cara untuk mengatasi dan mencegahnya agar untuk tetangga-tetangga lain tidak terkena juga gitu ya? Oke, jadi dijawab oleh siapa? Berkenan kepada Bapak Taufik Daryanto selaku Subkoordinator KIE BKKBN Provinsi Jawa Timur untuk memberikan jawaban dan juga pemahaman kepada masyarakat yang ada di rumah juga. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Jadi kalau sudah terindikasi stunting, salah satunya ketika bayi baru lahir panjang kurang dari 48, itu terindikasi, artinya panjangnya kurang. Ataupun ketika diukur terlalu pendek dibandingkan teman-teman yang lain, itu juga terindikasi stunting. Terus gimana cara mengatasinya? Jadi begini, secara teori untuk dia sama dengan anak-anak yang lahir normal, itu peluangnya kecil, tapi bisa. Caranya yang pertama adalah penuhi gizi dengan baik. Baik itu kalau dia masih di bawah 6 bulan ya ASI eksklusif. Kalau dia sudah di atas itu, makanan pendamping ASI yang bagus. Selain untuk pemberian nutrisi yang cukup, itu juga stimulasi yang maksimal. Jadi dirangsang, pertumbuhannya itu dirangsang. Kalau di BKKBN ada program namanya BKB, Bina Keluarga Balita. Nah itu bisa untuk menstimulasi. Nah kalau Bapak Ibu tidak ada kelompok BKB di sekitarnya misalnya, itu bisa di-download di Play Store, namanya aplikasi Kalender Pintar Pengasuhan. Ada satu, yang pertama itu di Play Store ada, yang kedua Kartu Kembang Anak online, itu juga bisa untuk memantau apakah anak saya ini perkembangannya sesuai apa enggak. Nah itu untuk memandu orang tua menstimulasi anaknya. Jadi kalau sudah terjadi, segera berikan makanan nutrisi yang cukup, kemudian stimulasi itu yang bisa dilakukan di rumah. Selain itu konsultasi kepada tenaga kesehatan yang ada di sekitar, bisa ke bidan, bisa puskesmas dan sebagainya. Intinya seperti itu. Jadi tidak perlu panik kalau memang seperti itu bisa distimulasi. Tapi yang paling baik adalah mencegah. Karena kalau sudah terjadi, itu upaya yang dilakukan cukup rumit dan potensi untuk sama dengan anak-anak normal dalam hal intelektualitas dan sebagainya itu peluangnya cukup kecil. Begitu Mbak. Oke, disampaikan terima kasih banyak. Bisa diterima Ibu? Oke, untuk pertanyaan kedua silakan Pak. Dengan Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ngatiar. Untuk menghadapi pernikahan dini, Pak,
biasanya di lingkungan itu antara si anak dengan orang tua itu beda pendapat. Nah, terkadang anak sudah istilahnya pengen nikah gitu ya Mas ya. ingin nikah. Tapi orang tuanya belum mengizinkan karena usia belum. Nah, itu gimana cara untuk menanggulanginya? Maaf sebelumnya. Oke, terima kasih banyak. Memang banyak kasus yang terjadi ya, karena pernikahan usia dini disebabkan karena dengan alibi menghindari zina dan lain sebagainya, tetapi diharuskan menikah di usia yang belum sesuai, usia yang belum matang. Ini banyak kasus terjadi seperti itu. Bahkan kasus perceraian terbesar ini selain faktor ekonomi juga karena pernikahan dini ini Pak ya. Oke, mungkin di sini bisa disampaikan Pak gimana mungkin kepada orang tua yang ada di sini untuk meyakinkan anaknya bahwasanya usia tersebut itu jangan nikah dulu gitu loh. Gimana Pak? Mungkin karena kalau orang tua sendiri kadang nggak didengerin gitu. Kebanyakan seperti itu. Oke, mungkin pengaruh gadget atau mungkin faktor lingkungan itu bisa saja terjadi. Ini yang selalu menjadi PR kita sebagai masyarakat. Oke, langsung saja monggo Pak, disilahkan. Terima kasih Pak. Pertanyaannya bagaimana kalau orang tua dan anak itu apa tadi, anaknya pengen nikah, orang tuanya padahal belum mengendaki. Memang Bapak Ibu hormati, itu memang banyak masalah begitu di lapangan. Di keluarga kita tuh yang demikian itu luar biasa. Sehingga banyak pernikahan dini terjadi termasuk di Bojonegoro ini, banyak pernikahan anak banyak. Sehingga konsen di P3KB bersama dinas lainnya memang kita berkewajiban bagaimana cara pencegahan terjadinya perkawinan anak, perkawinan dini ini. Bapak Ibu hormati, undang-undang Bapak, kita berbicara undang-undang dulu, bahwa undang-undang 16 2019 tentang perkawinan itu usia kawin atau nikah itu adalah 19 tahun perempuan, 19 tahun laki-laki. Ini menggantikan undang-undang 174 yang dulu 16 Pak nggih, 16 dan 19. Undang-undang kita ini sekarang undang-undang 16-19 ini 19-19 ya Pak. Nah, kalau nikah ideal untuk BKKBN, idealnya orang nikah, anak nikah itu adalah 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. Oke, mungkin gitu. bisa dikasih edukasi gini loh Nak, kalau mungkin nggih, usianya masih umur di bawah. segini jangan nikah dulu karena nanti banyak penyakit, mungkin kayak gitu. Betul. Bisa distimulus kayak gitu ya Pak ya. Betul, makanya kita punya kader-kader di lapangan Pak, jumlahnya tidak sedikit nggih Pak DPR nggih. Jumlah kita ada 3.222 kader di lapangan, namanya termasuk Satgas PPA. Nah, Satgas PPA pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itulah kita menurunkan satgas-satgas itu gunanya apa? Untuk memberikan edukasi, informasi kaitannya dengan dengan terjadinya pernikahan anak. Jangan sampai di dekat rumahnya petugas itu ada anak-anak, ada mereka remaja kita yang menikah padahal umurnya belum mencapai 19 tahun. Makanya kita ini adalah preventif, pencegahan, memberikan penyuluhan kepada mereka. Oke, disampaikan terima kasih banyak, boleh tepuk tangannya untuk Kabupaten Bojonegoro. Dan tentunya kita di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada ketiga narasumber hebat kita yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa kepada pemirsa di rumah. Semoga ilmu yang dapat diberikan hari ini bisa bermanfaat dalam upaya pencegahan stunting. Terima kasih banyak kepada Komisi 9 DPR RI yang pada hari ini dihadiri oleh anggota Komisi DPRD Bojonegoro Bapak Bambang Sutriyono. Terima kasih banyak Bapak. Dan tentunya kepada Subkoordinator KIE BKKBN Provinsi Jawa Timur Bapak Taufik Daryanto. Terima kasih banyak. Dan kepada Kepala Dinas P3 AKB Bojonegoro yang dihadiri juga oleh Bapak Supardi selaku Kabid KBKS. Terima kasih banyak untuk ilmu yang bermanfaat. Demikian pemirsa terkait program promosi KIE Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting
bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI Bapak Haji Abidin Fikri SHMH. Sesuai dengan harapan kami dan juga tema kita bahwasanya percepatan penurunan stunting dan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Kalau tidak diawali dari kita, siapa lagi? Karena mencegah stunting itu sangat penting. Melaku-melaku nang Bojonegoro, ojo lali kai caping, sedulurku sedoyo, cegah stunting itu penting. Saya Devi Putri beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemesraan ini